Dari 21 pelaku yang kita amankan, tidak ada anak-anak kita yang sudah kita lakukan binaan terlibat kembali. Alhamdulillah. Artinya pembinaan yang sudah kita lakukan, baik kami dari Polsek Syakwala, Muspika, kemudian dari perangkat Gampong sendiri, dari pengawasan orang tua, sangat baik. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih. Artinya anak-anak yang di depan tidak mengulangi kembali tindakan kriminal. Disayangi sama orang tua kita. Terlepas apapun kesalahan yang kita buat, orang tua, mama, ayah, bapak pasti menyayangi anak-anak. Keributan itu diawali dengan ada yang kalah, tidak mau membayar lapangan futsal sewanya, kemudian untuk membuat kegiatan tawuran. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Di mana, Nak? Melakukan tawuran. Yang kedua, membawa senjata tajam. Nah, kejadian pada minggu dini hari itu, siapakah korbannya? Kalau ada baca berita nih, siapa korbannya, Nak? Apakah kelompok yang lawannya? Bukan. Korbannya adalah warga yang melintas ataupun pengunjung warung kopi. Ini kejadian sebenarnya, Bapak dan Ibu. Ya, yang dirugikan adalah masyarakat yang melintas dan pengunjung warung kopi. Sebenarnya untuk Banda Aceh ini aman, Bapak dan Ibu, nggak ada pembegalan. Yang pertama, tidak mengulangi kembali. Ya, ingat ya, Nak, tidak mengulangi kembali. Yang kedua, tidak ada pembinaan, tetapi langsung masuk ke dalam tindak pidana. Kemudian orang tua juga wajib masih mengontrol anak kita, dalam arti jam 10 kalau nggak pulang tolong ditanya, di mana, Nek? Kok belum pulang? Karena ditakutkan anak-anak ini duduk nongkrong yang tidak pasti, kemudian nanti di jam terlambat ada geng yang lain, udah ikut-ikutan. Artinya masih belum bisa mengontrol dirinya kalau tidak ada pengawasan dari orang tua. Orang tua kita cerewet, nyinyir, mama cerewet, mama nyinyir, itu mama sayang. Saya ini mama, memang kelebihan dari mama dan ayah, kalau mama ngomongnya ulang-ulang. Mama itu nyinyir, mama itu cerewet, itu bentuk kasih sayang, Nak. Kalau orang tua tidak kasih sayang lagi sama kalian, artinya memang tidak ada peduli. Ditanya pun enggak. Ditanya pun enggak, di mana keberadaan kalian enggak ditanya. Tapi karena masih ada sayangnya sama anak-anak, itulah bentuk kepedulian dengan cerewet, nyinyir, ditanya berulang-ulang. Kemana, Nak? Kok belum pulang, Nak? Itu dia kasih sayang dari seorang mama, ya. Jadi jangan bilang mama ini cerewet kali, mama ini nyinyir kali. Enggak, itu bentuk kasih sayang. Artinya jangan anaknya terlibat kembali. Berarti mamanya sudah melakukan mengantisipasi ini anak tidak keliuran atau tidak ikut bergabung dengan kelompok yang lain. Kemudian juga tentunya dari kita sendiri juga perangkat Gampong, Bapak izin mungkin nanti bisa dilibatkan dalam kegiatan kepemudaan, olahraga, seperti itu. Jadi ada memang aktivitas anak-anak kita, remaja-remaja di sini. Saya memang menyampaikan kepada Pak Babin, untuk kita kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini adalah suatu bentuk pencegahan. Artinya di sini juga ada hadir anak-anak kita yang sudah kita lakukan binaan, kemudian ada juga dari orang tua dan dari pemuda-pemuda, nanti bisa disampaikan atau dimonitor remaja-remaja Gampong yang ada di Imasen Kai Adam sendiri. Mungkin hanya ini saja, tapi saya dapat petikan dari kegiatan kami kemarin di Dea Raya. Petikan dari kalimat Pak Camat di Dea Raya adalah, ingat anak-anak, jadikan pengalaman itu sebagai pembelajaran.
jangan untuk mengulang kembali. Kemudian penggunaan HP juga dikontrol oleh orang tua. Artinya kita tahu bahwa di dalam WA group itu juga ditakutkan anak-anak masih bergabung dalam kelompok-kelompok komunitas yang lain. Nah, disitulah untuk kita bisa memantau anak-anak kita. Anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai, untuk tidak terlibat ke depannya lagi atau tidak mengulangi kesalahan lagi. Pengawasan tetap perlu dari orang tua dan lingkungan tentunya. Dan kami juga di sini ada Babin tetap masih memantau. Saya hanya meminta satu dan mengingatkan kembali untuk anak-anak ibu tidak mengulangi kesalahan. Ya, sayangi diri, hidup masih panjang. Jangan hidup lama hanya di dalam penjara. Ingat nak, nggak enak hidup dalam penjara. Ya, mungkin hanya itu aja. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, kehadiran pada pagi hari ini bukan maksud lain. Saya hanya memberikan suatu pencegahan untuk anak-anak kita bagaimana hal-hal yang baik tidak terulang kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diambil lewat beranda. Jadi komunikasi komunitas itu mereka bebas dari beranda tuh. Misalnya gini Bu, ini ada kelompok ini. Sebenarnya dia masuk itu seperti kejadian kemarin kami itu, dia iseng-iseng dari beranda diambil, padahal dia ingin membeli sesuatu alat elektronik, tapi rupanya di dalam beranda itu komunikasi yang dimasuk di dalam itu dia nggak mengetahui, sehingga dia dalam HP itu dia termasuk dalam itu. Sebenarnya awalnya tidak, kami tanya gitu, seperti kemarin waktu kejadian di Tanjung Selamat kemarin. Jadi mungkin dari kelompok-kelompok itulah sebenarnya adik-adik kita ini tidak ingin itu, cuman karena masuk dalam kelompok itu terus ada pengaruh-pengaruhnya itu mungkin awalnya Bu. Kan ada gapura kampung Imasin Kayadang itu jam-jam 12 masih ada orang gitu Bu. Ya. Jadi saya harap dan saya kasih info sama Ibu bagaimana mestinya supaya jam 12 ke atas nggak ada lagi anak-anak nongkrong situ. Itu saja Bu. Mungkin banyak orang tua yang lalu dalam situ pernah curhat sama saya bagaimana solusi, saya pun nggak bisa menjawab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami mendapatkan informasi dari warga, saya pasti akan segera menindaklanjuti. Artinya bagaimana? Rekan-rekan piket saya, rebut piket saya di saat malam akan bisa melakukan patroli dan mengingatkan kepada anak-anak tersebut. Terima kasih, nanti saya akan langsung menindaklanjuti. Nanti malam ini rekan-rekan kami nanti akan bergeser ke gapura yang seperti Bapak sampaikan tadi, agar anak-anak jam 12 sudah bisa balik kanan. Mendekat kepada kami. Perkenalkan, saya Ridwan sebagai Ketua Pemuda Kampung Imasin Kayadang. Ini bukan pertanyaan, cuma menyampaikan beberapa informasi tentang permasalahan yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Izinkan kami sampaikan Bu, terutama tentang adik-adik kita yang kita bina ini. Sebahagian besar setelah kejadian beberapa masa yang lalu, 50% dari mereka terpantau dari perhatian kami. Alhamdulillah atas bimbingan Pak Kusi, Pak Imam, sebagian besar sudah pada jalur. Sebagian besar yang lain mungkin kurang terpantau karena mungkin keterbatasan kami atau mungkin aktivitas mereka yang di luar kampung. Yang perlu kami sampaikan terutama ini pada orang-orang tua yang hadir, terkadang begini kan, kami minta maaf, terkadang kami dari unsur pengurus muda ikut memantau dan menegur
anak-anak ibu, anak-anak bapak kalau ada hal yang sedikit kurang sesuai. Ini jangan diambil suatu hal yang tersinggung. Ini adalah tugas Pak Kecil, tugas kami yang harus kami tegur. Jadi jangan diambil nanti, oh kami yang kamu. Jadi itu kami mohon jangan. Kami tidak ada niat buruk, ini adalah bersama-sama membina generasi muda kita. Itu saja sebenarnya niat kita semua. Kemudian sedikit mungkin kami tambahkan Bu tentang yang disampaikan oleh Pak Kadus dan Pak Kecil tadi tentang di depan Gapura Gampung itu, karena itu kedainya masuk ke Kampung Kota Baru, Kecamatan Kota Alam, kedainya masuk ke sana, sedangkan sebelah sini baru masuk kampung kita. Ini mungkin kalau kita memang sudah sangat mengganggu beberapa kali laporan dari masyarakat karena itu pintu utama masuk kampung kita. Pantauan kami itu rata-rata bukan anak kampung kita yang nongkrong di situ, anak tempat lain duduk di situ sampai tengah malam. Cuman saran Bu, kalau bisa nanti ada pergerakan dari anggota-anggota Ibu, mungkin bisa kita koordinasi dengan Denitel, Laksus dulu Laksus, sekarang Denitel, karena ada beberapa kedai di situ yang diusahakan oleh mereka sewa, mereka usahakan. Mungkin kita perlu koordinasi untuk penertiban, jangan ada kenakalan remaja. Mungkin bisa kita koordinasi, telepon dengan Pasima, Denitel, untuk koordinasi saja supaya jangan ada salah paham. Itu mungkin saran dari kami. Selebihnya kami ucap terima kasih atas perhatian pembinaan dari Bapak Camat, dari Ibu Kapolsek dan Danramil dan jajaran. Kami bukan artinya lepas, selama setelah kejadian kami ikut memantau, malah pendekatan secara pribadi, bukan tidak terbuka dengan anak-anak kita ini. Sering kami bicarakan kalau duduk-duduk, tolong perhatikan, tolong sayangi orang tua kalian. Itu saja sebenarnya yang kami sampaikan. Supaya karena rata-rata sebagai laporan orang tua dari anak-anak kita ini ibu bapaknya bekerja sektor non formal, artinya setiap hari beraktivitas sehingga kadang-kadang kurang memantau. Jadi bukan salah, tidak salah karena mereka mencari rezeki, karena mereka bukan pegawai, tiap hari harus bekerja sehingga kurang waktu untuk memantau. Itu sebagai laporan saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.